kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah dimanapun saudara berada. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa sebelum mulai ibadah kita. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami bisa bernafas, kalau hari ini Engkau memberikan kami kesempatan untuk kami bisa beribadah dan memuji memuliakan nama-Mu, itu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena Engkau Tuhan Yesus yang masih mengasihi kami, yang memberikan kami kekuatan untuk menghadapi hidup kami, yang memampukan kami Tuhan dalam setiap tantangan hidup kami yang kami alami. Kami masih kuat berdiri di hadapan tahta-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk keluarga yang Kau beri. Kami mengucap syukur untuk pekerjaan yang Kau beri. Kami mengucap syukur Tuhan untuk rumah Kau beri Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya Tuhan dalam hidup kami yang Engkau izinkan kami miliki. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami bersahati berkumpul Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami menyatukan roh dan jiwa kami Tuhan. Kami mau fokuskan hati kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu pada hari ini. Memuji Raja segala Raja Tuhan. Biar lewat pujian penyembahan kami dan lewat firman-Mu yang akan diberitakan Tuhan, hanya nama-Mu saja yang disembah dan diagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin.
Biarlah ini menjadi pujian dan penyembahan kami, Tuhan. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti, ku tetap percaya, tetap berserah, keyakinan di dalam hati.
pujian ini Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan, hanya oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh waktu. Kehadiran Tuhan boleh ada di mana saja, karena Dia adalah Roh adanya. Kehadiran Tuhan ada ketika engkau beribadah di rumahmu. Kehadiran Tuhan ada ketika engkau berada di tempat kerjamu. Kehadiran Tuhan ada ketika kami juga beribadah di gereja ini bersama dengan tim pelayan pada hari ini. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, siapkan hatimu, jiwamu untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pertolongan Tuhan. Sampai pada hari ini, kasih anugerah-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Rahmat-Mu selalu baru bagi kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penghiburan Tuhan, kekuatan, urapan Tuhan, damai sejahtera Tuhan, kesehatan, dan setiap detik dalam hidup kami, semua oleh karena anugerah-Mu. Saat ini kami mohon Roh Kudus akan menyingkapkan mata rohani kami dan telinga rohani kami, sehingga kami boleh mengerti firman Allah. Roh Kudus, bekerjalah kepada setiap orang. Setiap perkataan-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi akan memberkati setiap orang sesuai dengan kebutuhan dan maksud rencana Allah bagi mereka. Dalam nama Yesus kami mau buka hati kami, turunlah hati yang haus dan lapar. Penuhilah setiap jiwa dengan kasih setia-Mu, dengan urapan-Mu Tuhan yang baru. Dalam nama Yesus kami syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, kita akan baca firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Dan mereka mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, minggu lalu, ibadah raya kita telah mendengar firman Tuhan bahwa apabila kita di dalam masa akhir,
jelang kedatangan Anak Manusia, kita tidak peduli, kita tidak mau untuk mengenal Allah dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita mencari Dia, maka kita akan diingatkan seperti firman Tuhan dikatakan, kita akan bisa terhilang. Dan juga generasi kita juga, keluarga kita juga bisa terhilang, saudara, ya. Dan hari ini, saudara, ini masih juga Tuhan berbicara kepada kita supaya kita belajar mengenal Allah di dalam keseharian hidup kita, saudara. Kalau kita tahu bahwa Allah ada hadir dalam setiap nafas kehidupan kita, kalau kita tahu bahwa Allah hadir, Allah melihat dimanapun kita berada, saudara, itu akan menyadarkan kita betapa kita menaruh hormat, betapa kita akan hidup takut akan Tuhan, betapa kita akan memberikan respek yang luar biasa akan kehadiran Tuhan. Maka tema pada hari ini yang kita ambil dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang, hanya laki-laki. Tapi pasti itu lebih, karena biasanya istri dan anak-anak pasti akan ikut, ya. Yaitu saya beri judul He knows me. Dia mengenal aku. Haleluya. Dia mengenal saudara dan saya. Dan ayat firman Tuhan yang lain juga kalau engkau pernah baca, dia katakan dia mengenal kita, memilih kita sejak kita di dalam rahim ibu kita. Bahkan dia memanggil kita sesuai dengan nama kita, ya. Dan itu luar biasa. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, pada hari ini kita akan belajar dari kisah ini bagaimana kita mengenal Allah, merasakan, mengetahui, melihat bahwa Allah hadir dalam keseharian hidup kita. Kita belajar pada hari ini dalam 2 poin yang besar, yaitu yang pertama bahwa Allah melihat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana engkau dan saya bisa melihat Allah, boleh merasakan, boleh melihat, boleh menyaksikan kehadiran Allah dalam keseharian kita. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Yohanes 6 ayat 2 dan Yohanes 6 ayat 5 dari apa yang kita sudah baca tadi, saya akan perhatikan, garis bawahi, maka mungkin saya berikan bold, ya, huruf tebal, yaitu bahwa di dalam Yohanes 6 ayat 2 dikatakan orang banyak berbondong-bondong mengikut Dia. Kemudian di dalam Yohanes 6 ayat 5, lihat di sini, saudara. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Saudara lihat di sini bahwa Tuhan melihat ada banyak orang yang mencari Dia, saudara. Bahkan pada waktu itu kalau kita lihat tempatnya itu ada sedikit di dalam tempat yang sunyi, yang jauh, saudara, ya. Kita akan lihat dalam percakapan Yesus dengan Filipus berikutnya. Tetapi saudara lihat, Yesus memandang sekelilingnya. Dan dikatakan Yesus melihat orang banyak itu yang berbondong-bondong datang kepadanya, saudara. Dan dia tahu motivasi apa orang-orang itu tersebut. Tetapi kita lihat ketika kita baca dalam kisah ini, dan kisah ini juga bisa kita lihat di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, saudara. Di situ dikatakan bahkan walaupun Tuhan tahu ada motivasi yang salah, walaupun Tuhan Yesus tahu bahwa orang-orang ini mencari aku ada karena sesuatu, tetapi kita lihat bahwa Yesus melihat, memperhatikan, dan berkarya, saudara. Dan itu mengingatkan saya untuk membaca bagi kita dalam 2 Tawarik 16 ayat 9a. Kita akan baca di dalam firman Allah yang hidup, bahasa sehari-hari, berkata demikian. Karena mata Tuhan memperhatikan seluruh permukaan bumi untuk mencari orang-orang yang hatinya sungguh-sungguh tulus terhadap Dia, untuk menunjukkan kebesaran kuasa-Nya dengan jalan menolong mereka.
Luar biasa saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Ada di dalam Amsal juga saudara, Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Kita lihat tadi yang sebelumnya dalam kitab Yohanes juga Tuhan berkata bahwa Dia memandang sekelilingnya dan melihat saudara. Jadi bukan hanya memandang tapi melihat. Itu berbicara bahwa setiap pribadi yang hadir itu walaupun begitu banyak ribuan orang, Tuhan tahu saudara. Dalam kitab Tawarik tadi juga kita lihat bahwa ayat itu berkata Tuhan memperhatikan seluruh permukaan bumi. Dahsyat gak saudara Tuhan kita itu, ya? Artinya saudara, makanya Daud pernah berkata, tidak ada satupun tempat di bumi ini yang Tuhan tidak bisa melihat engkau dan saya. Dan itu sebenarnya harus menyadarkan kita saudara, betapa kita harus hidup takut akan Tuhan. Betapa kita saudara harus menyenangkan hati Tuhan. Apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, Tuhan tahu saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, ketika ayat ini berkata bahwa Allah melihat, Allah memandang, Allah memperhatikan, Allah mengawasi, ada 4 poin yang harus kita lihat dan kita belajar dari kisah Yohanes ini. Yaitu yang pertama adalah kita mengenal Yesus, atau ada banyak orang bisa mengenal Yesus lewat kebutuhannya sehari-hari, saudara. Ya, di dalam Yohanes 6 ayat 2, orang-orang banyak itu datang berbondong-bondong kepada Yesus. Ayat itu berkata karena mereka telah melihat mujizat kesembuhan sebelumnya, saudara. Mungkin juga ada keluarganya yang disembuhkan. Kebutuhan mereka untuk disembuhkan dari sakit. Yohanes 6 ayat 5, Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka mengenal Yesus karena mereka melihat mujizat hanya dari 5 roti dan 2 ikan. Orang lebih dari 5.000 bisa makan, saudara. Dan ini Tuhan juga mau menyampaikan kepada kita bahwa memang orang bisa mengenal Yesus lewat, dia bisa datang kepada Yesus karena ada kebutuhannya. Mungkin kebutuhan ingin disembuhkan, kebutuhan ingin berhasil, kebutuhan ingin makanan dan minum dan sebagainya. Tetapi saudara, kalau kita di dalam level ini, saudara, selanjutnya kita akan bisa melihat di dalam kitab Matius, saudara. Matius pasal yang ke-6, saudara. Yaitu orang yang hanya mencari Tuhan, yang hanya mengenal Yesus dari kebutuhan sehari-hari. Justru Tuhan katakan itu adalah ciri orang yang tidak mengenal Allah. Saya akan bacakan ayat 3, Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara yang terkasih, bisa saja orang-orang dunia akan datang kepada Tuhan karena dia terdesak, tidak ada pilihan lagi selain hanya berserah kepada Tuhan. Apa yang akan terjadi setelah segala usaha, segala uangnya, segala daya upaya telah dilakukan, baru terakhir datang kepada Yesus. Tetapi saudara, jangan stop sampai di situ. Karena kalau level pengenalanmu kepada Tuhan hanya karena kebutuhan sehari-hari, justru dalam kitab Matius 6 ini menjelaskan, ini setelah peristiwa Yesus memberi makan 5 roti dan 2 ikan juga dalam kitab Matius. Tuhan mengatakan level pengenalan itu, saudara, dikatakan justru itu adalah ciri orang yang tidak mengenal Allah.
Nah, yang kedua kita belajar, saudara, di dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 14. Kalau kita menyimak pembacaan dan engkau membaca sekali lagi ini di rumahmu, ya. Ketika murid-murid Yesus yang selalu bersama dengan dia melihat mujizat itu, mengalami mujizat itu, tetapi baik di Matius, baik di Markus, baik di Lukas maupun di Yohanes yang mencatat tentang kisah ini, saudara, tidak ditemukan respon dari murid-muridnya. No respon, saudara. Kenapa, saudara? Mereka menganggap itu kebetulan saja. Itu biasa-biasa saja, saudara. Ya. Maka yang kedua kita akan melihat, saudara, ternyata dalam hidup sehari-hari Tuhan mengajarkan bahwa ada orang-orang yang mengenal Yesus, walaupun dia dekat bersama dengan Yesus, atau mungkin dia sudah melayani Tuhan, sudah melihat mujizat, tapi dia menganggap itu satu kebetulan saja, hanya sebatas rutinitas, saudara. Dan kalau kita melihat ketika murid-murid itu masih di dalam level ini, saudara, nanti kita lihat lanjutan dari kisah ini. Akhirnya Yesus naik ke bukit untuk berdoa sendiri, dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan di laut. Dan pada tengah malam terjadilah angin, saudara, ya. Perahu mereka oleng, saudara. Dan Yesus tahu, Yesus langsung turun dari tempat dia berdoa, dari gunung, dari bukit itu. Dia langsung berjalan di air, saudara. Nah, karena murid-murid Yesus tidak mengenal pribadi Tuhan, karena dia menganggap hanya rutinitas bahwa Yesus itu hanya guru saja, ya, dan tidak mengenal Yesus lebih dalam, maka ketika mereka melihat di perahu itu, loh, kok ada orang yang jalan? Ada satu sosok yang berjalan di atas air, dan mereka berteriak dengan ketakutan, itu hantu. Tapi Yesus katakan, ini aku. Dan kalau engkau baca lagi kisah selanjutnya, itu makanya ada satu sesi setelah itu, ketika Yesus sudah kembali bersama murid-muridnya, Yesus berkata, menurut orang, siapakah aku ini? Ada yang bilang Yohanes Pembaptis, ada Elia, ada segala macam. Kemudian Yesus menanya, menurutmu siapa aku? Kenapa Yesus bertanya? Karena dia melihat bahwa murid-murid Yesus dari bersama-sama tinggal dengan dia, saudara, melihat mujizat-mujizat, tapi tidak tahu bahwa kenapa Yesus bisa melakukan, karena itu adalah Allah. Kenapa? Karena mereka hidup dalam rutinitas. Nah, kalau sekarang boleh dikatakan hanya hidup dengan keagamaan saja, ya. Rajin ke gereja, yes, rajin. Tapi akan ketahuan ketika ada masalah, bukan Yesus yang dia cari. Yesus yang terakhir setelah alternatif tidak ada lagi. Nah, kemudian yang ketiga, saudara, apa yang Tuhan lihat? Yesus yang alat ini dikatakan Allah melihat saudara dan saya, yaitu yang ketiga, Tuhan mau setiap orang, baik orang banyak itu, masyarakat itu, maupun murid-muridnya, untuk dapat naik level mengenal Allah itu lewat karyanya. Di dalam Yohanes 6 ayat 12-14, setelah semua orang makan dengan kenyang, Yesus berkata, kumpulkan roti-roti itu, saudara. Itu kira-kira untuk apa, saudara? Karena itu sebenarnya Tuhan sedang bicara bahwa, coba nih kamu hitung nih, berapa yang kamu terima sisanya? Ternyata ada 12 bakul penuh, saudara, ya. Sebenarnya Yesus ingin melihat yang kau kasih tadi itu, tapi Yesus gak ngomong. Yang kau kasih itu 5 roti 2 ikan. Nah, sekarang sudah lebih dari 5.000 orang dikasih makan. Dan sekarang ada sisanya. Yesus sedang bicara, seharusnya kamu tahu kenapa itu bisa terjadi. Karya siapa itu? Manusia gak mungkin bisa lakukan itu, ya. Dan Tuhan mau supaya
bisa menghitung berkat yang mereka terima dan jangan menyia-nyiakannya dan bersyukur atas setiap karya Tuhan yang dilakukannya dalam hidup kita. Kemudian yang keempat, apa maksud Allah melihat kita? Ya, yaitu bahwa Tuhan mau kita akan naik lebih intim lagi. Pengenalan kita dalam mengikut Yesus, yaitu mengenal Yesus karena ialah Allah itu yang melakukan segala perkara di dalam hidup kita, di dalam keseharian hidup kita, saudara. Tidak ada satu yang kebetulan, saudara. Ketika engkau diterima untuk bekerja di suatu tempat, bukan karena satu kebetulan, tetapi karena Tuhan yang membuka hati orang itu. Ketika engkau disembuhkan, bukan satu kebetulan, saudara. Walaupun Tuhan berkarya melalui dokter, tapi siapakah yang memberikan kepintaran kepada dokter? Siapakah yang memberikan hikmat kepadanya, saudara? Karena kita lihat di dalam Yohanes 6 ayat 6 dikatakan, Yesus sengaja ngomong nih kepada Filipus. Filipus, kira-kira Yesus berkata gini dalam bahasa sehari-hari, kau mau lihat tuh, sekarang sudah gelap, ya pada waktu itu sudah gelap harinya, dan orang-orang itu tidak mau pulang karena ingin mendengar pengajaran Yesus, dan murid-muridnya sudah pada sibuk mengatakan suruh pulang mereka, suruh pulang, ya. Tapi Yesus bilang enggak, kamu harus kasih makan. Dan dia katakan Filipus, karena kenapa kepada Filipus, saudara? Kalau kita lihat dari sejarahnya, karena Filipus asal dia berada adalah di lokasi tempat di mana mujizat itu terjadi. Yesus ingin melihat responnya. Ayat itu berkata dalam Yohanes 6 ayat 6, Yesus sedang bertanya kepada Filipus untuk menguji dia, karena dikatakan ia tahu apa yang akan dilakukannya. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, di level mana engkau dan saya mengenal Yesus di dalam keseharian hidup kita? Dan yang kedua, kita akan masuk, saudara, di mana Tuhan berkata, yang di dalam poin yang keempat, saudara, ya, tadi dalam mengenal Yesus karena ia adalah Allah yang melakukan semuanya dalam keseharian kita. Ada pesan yang Tuhan ajarkan kepada murid-muridnya, yaitu apa? Bahwa karyanya Tuhan itu melampaui akal, pikiran, dan kemampuan manusia. Itu makanya kenapa kamu, hai murid-muridku, hai umat Tuhan yang mendengar pada saat ini, kenapa kita harus mengenal Yesus? Kenapa kita harus terima karya Yesus? Kenapa kita harus mengundang Yesus, menerima dia sebagai Tuhan dan Allah kita? Karena, saudara, ia adalah Allah, dan karyanya dalam hidup kita itu dilakukan setiap hari, dan karyanya itu melampaui akal kita, pikiran kita, dan kemampuan manusia. Kalau kita baca dalam kitab Matius, Lukas, dan Markus, dan juga Yohanes tadi, ada perkataan Yesus dikatakan, kamu yang harus memberi mereka makan. Murid-muridnya bilang, udahlah suruh pulang aja Tuhan, kan gitu ya. Udah malam, sudah gelap, di mana cari toko roti? Bahkan Filipus bilang, Tuhan, kalau kita beli roti itu harganya 200 dinar. Itu dibagikan kepada mereka yang begitu banyak, sepotong kecil pun gak cukup. Dan Yesus sedang mengajarkan kepada mereka, lihatlah, yang kamu kasih tadi itu apa? 5 roti 2 ikan. Kemudian menurut perhitunganmu itu 200 dinar gak cukup kasih makan demikian. Tapi lihat apa yang aku kerjakan. Jadi kenal aku, bukan hanya sebagai guru, bukan hanya sebagai rabi, ya, tetapi akulah Allah itu. Kemudian Yesus ingin menyatakan bahwa karyanya dia dapat mengubah sumber daya yang terbatas menjadi tidak terbatas. Dari sesuatu yang tidak mungkin
menjadi sesuatu yang mungkin, saudara. Andreas hanya memberikan 5 roti dan 2 ikan. Ada ayat di situ dikatakan dalam Markus 6 ayat 38. Yesus bertanya, berapa banyak roti yang ada padamu? Tuhan suruh bilang apa? Kemudian ayat itu, coba periksa. Ini pernyataan-pernyataan penegasan Yesus untuk menyatakan, halo, murid-muridku, ini aku bisa melakukan sesuatu yang terbatas yang ada padamu menjadi tidak terbatas karena aku adalah Allah. Ya, dari sesuatu yang gak mungkin menjadi mungkin. Yang ketiga adalah Yesus sedang mengajarkan bahwa Dia adalah Allah dan melihat dan melakukan karyanya dalam keseharian hidup kita. Apa, saudara? Yaitu karyanya, mujizatnya, itu Dia mau melalui engkau dan saya. Ya, karena Ia ada di dalam kita. Yesus sedang menunjukkan bahwa aku ini adalah roh adanya. Karena nanti dalam pengajaran selanjutnya, dalam kitab Yohanes 4 juga dikatakan, Allah itu roh, barang siapa menyembah di dalam roh. Yohanes 15 juga dikatakan, ya, untuk kita tinggal di dalam Dia. Dan ini adalah pengajaran awal, saudara, dalam kisah nyatanya. Yesus ingin menyatakan bahwa aku berkarya, aku hadir di dalam keseharian hidupmu, dan engkau harus tahu bahwa aku ada di dalammu. Itu makanya, saudara, Yesus berkata, ya, di dalam Matius 14 ayat 16 sampai 18, saya akan bacakan dalam bahasa sehari-hari, Alkitab sehari-hari. Yesus berkata begini, tidak perlu mereka pergi, kalianlah yang harus memberi mereka makan. Kemudian ayat itu berkata, apa? Murid-muridnya kaget, saudara. Apa, seru mereka? Kita hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Mereka nggak siap. Mereka berpikir, apa-apaan Yesus ini? Kedai sudah tutup, sudah malam. Kok kami pula, tanggung jawab kami pula yang memberi makan orang ini? Tetapi saudara, lihat di sini, itu luar biasa, saudara. Nanti ketika kita baca dalam kitab Yohanes, itu sebenarnya ingin menguji hati muridnya, untuk melihat hati mereka itu berbelas kasihan gak sama orang lain. Ya. Dan Tuhan katakan, karena Dia tahu apa yang Dia lakukan. Nah, saudara yang terkasih, mari mengenal Tuhan Yesus, karena Ia adalah Allah yang ada di dalam kita, yang selalu ada bagi kita, yang ada bersama dengan kita di dalam keseharian kita. Itu yang dimaksud libatkan Tuhan. Itu yang dimaksud kalau saudara dengar khotbah yang berapa minggu yang lalu, yaitu apa? Akui Dia dalam segala lakumu. Nah, saudara, dalam kitab Ibrani 13 ayat 8 berkata, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. Artinya, saudara, hakikat Tuhan, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan itu tidak berubah, tetap sama. Apa yang diajarkannya, apa yang Tuhan katakan, itu saudara tetap nyata. Mujizat itu masih tetap nyata dalam hidup kita sehari-hari. Itu Tuhan sedang ingin nyatakan bahwa aku ini bukan Allah yang jauh, tetapi aku adalah Allah yang dekat, yang ada di dalammu, yang ada bersama dengan engkau, yang melihat engkau, yang memperhatikan engkau, yang mengawasi seluruh permukaan bumi ini, ada di dalam segala tempat. Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, itu poin yang ketiga tadi, bahwa Allah berkarya adalah melalui engkau dan saya, saudara. Allah ingin kasih-Nya Tuhan itu mengalir melalui engkau dan saya. Allah ingin dunia akan melihat, mengenal Yesus dari kehidupanmu yang diubahkan. Haleluya.
Nah, saudaraku yang terkasih, bagaimanakah kita dapat melihat Allah dalam keseharian hidup kita? Ya, kenapa saudara penting ini? Karena kita atau banyak orang tidak tahu, bahkan tidak menyadari bahwa Allah itu ada dalam keseharian dalam hidupnya. Seperti yang saya katakan tadi, maka ketika dia doa, dia nggak percaya bahwa doanya dijawab Tuhan. Ketika dia sudah percaya, bisa dia bimbang. Nah, ketika dia tidak dilihat oleh orang lain, dia bisa melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan akhirnya dia tidak mengalami mujizat Tuhan, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, bagaimana kita melihat Allah dalam keseharian hidup kita? Ada 3 hal, saudara. Sederhana saja. Yang pertama adalah percaya saja. Dengan segenap hatimu, pikiranmu, kekuatanmu kepada Yesus. Makanya ada lagu pujian mengatakan, percaya saja, percaya saja, semua pasti jadi. Percaya saja. Haleluya, saudara. Ketika engkau melihat satu ketidakmustahilan, naikkan pujian ini. Katakan, aku cukup percaya Tuhan, dan engkau akan mengerjakannya dalam hidupku. Yang kedua adalah taat saja melakukan firman-Nya. Taat, saudara. Yang ketiga adalah penuhi hidupmu dengan ucapan syukur. Kalau kita tahu bahwa Allah melihat kita, Allah memperhatikan seluruh permukaan bumi ini. Dia mengenal kita dari kita belum dibentuk di rahim ibu kita, saudara. Artinya, mari mengucap syukur. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Artinya Tuhan tahu ketika engkau ada terbaring di rumah sakit. Artinya Tuhan melihat ketika engkau dalam kesusahan ekonomi. Artinya Tuhan melihat air matamu di dalam pergumulanmu. Artinya Tuhan melihat engkau sedang ada masalah dengan suamimu, dengan istrimu, dalam apa saja. Artinya kita akan mengucap syukur. Itu makanya kalau kita review tadi pernyataan Tuhan, kalau engkau hanya mengenal Tuhan, hanya meminta-minta dengan kebutuhan sehari-hari, datang kepada Tuhan hanya karena kebutuhan sehari-hari, Tuhan bilang jelas tegas, sebenarnya engkau gak mengenal Allah. Kenapa? Karena Allah bisa melebihkan jauh lebih daripada semua itu. Dalam kitab itu saudara akan baca dari awal, saudara, maka saudara akan lihat Allah mengetahui sebelum engkau memintanya. Ya. Nah, saudara yang terkasih dalam nama Yesus, melihat Allah dalam keseharian hidup, saya sebutkan yang pertama adalah percaya saja. Nah, saudaraku, ketika kita percaya saja kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita dan kekuatan kita, akal budi kita, itu sedang berbicara bahwa saya dan saudara sedang mengizinkan seluas-luasnya Allah berkarya dalam hidup kita. Akses surga terserah buat apa. Tuhan tahu aku sedang dalam keadaan apa. Itu percaya, saudara. Ya, percaya saja kepada Tuhan Yesus, saudara. Itu berbicara apa, saudara? Artinya, kalau saya percaya kepada Tuhan, maka saya akan mempercayakan hidupku sepenuhnya. Nah, banyak orang yang ragu setelah doa. Banyak orang yang khawatir walaupun dia tahu firman Tuhan. Kenapa? Karena percaya dia itu hanya di sini, saudara. Di otaknya saja, saudara. Dia membatasi kuasa Tuhan. Yang dimaksud percaya saja di sini adalah kita mempercayakan seluruh hidup kita, keluarga kita, masa depan kita, pelayanan kita, apa saja
saja yang sedang kita alami, sepenuhnya mempercayakan hidup, itu harus engkau pelajari dan engkau lakukan, saudara. Mempercaya kepada Tuhan itu berarti kita mengandalkan Tuhan sepenuhnya di dalam setiap langkah hidup kita, di dalam setiap rencana hidup kita, di dalam apa saja yang kita alami dalam keseharian kita, saudara, sebelum melangkah. Nah, percaya saja kepada Tuhan berbicara bahwa kita mengakui Dia di dalam segala laku kita setiap saat. Nah, ketika kita masuk di dalam hal ini, saudara, maka kita akan melihat setiap hari kehadiran Allah yang memberikan engkau sukacita, yang memberikan engkau kekuatan, yang memberikan engkau semangat, yang memberikan engkau hikmat, yang memberikan engkau kekuatan untuk melalui walaupun mungkin sedang dalam lembah kekelaman, saudara. Ada contoh-contoh, saudara, yang tentang hal ini percaya. Contohnya adalah minyak janda Sarfat. Ketika Elia datang pada waktu itu, Tuhan suruh ke rumah janda Sarfat ini. Dan janda ini adalah miskin, saudara. Tetapi Elia berkata, berikan dulu roti itu bagiku, ya, baru engkau akan makan. Tetapi dia berkata, kalau aku memberikan setelah itu, maka aku akan mati, ya, saudara. Tetapi saudara yang terkasih, dia percaya apa yang dikatakan firman Tuhan melalui hambanya, saudaraku, ya. Dia percaya apa yang dikatakan hambanya, dia lakukan saja. Dan dalam kisah itu nanti akhir kita lihat, mereka terpelihara karena dia percaya, ya. Dan ada perempuan 12 tahun yang sakit pendarahan. Ketika dia percaya, dia datang kepada Tuhan, dia disembuhkan. Pria yang 38 tahun lumpuh, ketika dia percaya, maka dia disembuhkan. Tapi ketika dia, saudaraku, tidak percaya, tidak terjadi mujizat. Nah, yang kedua, melihat Allah dalam segala keseharian kita. Saya sebutkan tadi, taat saja melakukan firman-Nya. Tidak usah bantah-bantah. Lihat murid-murid tadi, mereka berbantah-bantah, ya. Ketika mereka memprediksikan, waduh, dari mana ini uang Tuhan kasih makan sekian ribu orang, memakai logika mereka. Ketika seandainya mereka juga tidak mau memberikan roti itu dan tidak mau menyuruh orang-orang duduk dan melihat itu terjadi mujizat, tidak terjadi, saudara, ya. Taat melakukan firman Allah itu adalah wujud percaya yang dinyatakan dalam tindakan. Orang yang taat melakukan firman Allah itu adalah ekspresi dia kepada orang lain, bahkan kesaksian hidupnya untuk menyatakan bahwa ini aku percaya kepada Tuhan. Makanya Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan adalah mati, ya. Taat saja melakukan firman itu berbicara wujud kita menundukkan diri kita kepada otoritas dan kedaulatan Allah. Jadi kalau Tuhan bilang ampuni, ampuni, saudara. Kalau Tuhan bilang beri untuk pekerjaan Tuhan, beri, jangan tahan-tahan. Kalau Tuhan suruh banguni engkau di dalam tidurnya nyamuk, ayo doa, doa, saudara. Karena pasti ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita, ya. Nah, saudaraku yang terkasih, selanjutnya kita lihat, saudara, yang ketiga tadi saya sebutkan adalah mari hidup penuh dengan syukur, saudara. Dalam kisah ini, sebelum roti itu dibagikan kepada 5.000 orang, yang Yesus lakukan adalah dia mengucap syukur untuk roti dan ikan itu sebelum dibagikan. Dia sedang kasih tunjuk kepada murid-muridnya. Engkau ingin melihat mujizat, maka dari apa yang ada di dalam hidupmu, apa saja keterbatasan atau apa saja yang engkau anggap sepertinya tidak berarti
hati karena murid-murid itu berkata, apa artinya ini untuk sekian orang banyak? Kadang kita kan menganggap begitu, saudara. Kadang kala kita mengecilkan berkat Tuhan, padahal Allah berkarya di sana. Tuhan sedang mengajarkan, ayo mengucap syukur dengan 5 roti dan 2 ikan itu dalam hidupmu. Dan setelah itu Tuhan katakan setelah selesai, kumpulkan, isikan itu di dalam bakul-bakulmu. Itu maksudnya apa? Tuhan sedang mengajarkan, jangan sia-siakan berkat Tuhan. Kemudian ayo belajar menghitung berkat-berkat yang Tuhan nyatakan setiap hari dalam hidupmu, dan syukuri karyanya Tuhan. Tetapi seringkali apa, saudara? Yang kita hitung adalah berkat orang lain. Wih, dia sudah punya tas baru, dia sudah punya mobil baru, dia punya TV baru. Loh, kita nggak menyukuri apa yang ada pada kita. Rumput tetangga katanya lebih hijau dari rumput kita. Dan ini salah, saudara. Kalau kita dalam keseharian kita tidak pernah bersyukur, saudara, maka kita akan seperti murid-muridnya. Kita tidak akan mengenal, bahkan kita tidak menyadari kehadiran Tuhan dalam keseharian, dalam hidup kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, ayo mari mengenal Tuhan dan lihatlah bahwa Allah berkarya dalam keseharian hidup kita. Tuhan melihat kalau engkau mungkin sedang menangis pada saat ini, mungkin karena sakit, mungkin karena pergumulanmu belum selesai, mungkin ada doa yang belum dijawab oleh Tuhan. Mungkin engkau mengalami pergumulan ekonomi, mungkin engkau galau karena engkau belum dapat jodoh, mungkin engkau merasa bingung bagaimana aku dapat menyelesaikan studi di dalam masa COVID ini, tidak ada tatap muka. Mungkin kau melihat bagaimana aku berbisnis dan bekerja dalam situasi sekarang ini, karena dikatakan virus COVID itu menetap 8 jam di udara. Waduh, artinya dimanapun aku berada, setiap tarikan napasku, ada COVID, ada COVID. Tapi ayat ini, saudara, ini luar biasa. Tuhan awali kisah itu dengan dikatakan, Allah memandang sekelilingnya. Allah melihat orang yang datang. Tawari dikatakan Allah melihat semua yang ada di permukaan bumi. Saudara, mari hidup dalam takut akan Tuhan. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ingat firman Allah minggu yang lalu. Mari jangan berlambat-lambat untuk tinggalkan kehidupanmu yang lama. Jangan berlambat-lambat untuk engkau naik level lebih mengenal Tuhan secara pribadi. Bahkan dalam keseharian hidupmu, saudara. Karena Dia mengenal kita lebih dalam daripada kita mengenal diri kita sendiri. Kadangkala saya juga menyadari, kadangkala apa yang saya doakan, apa yang saya pikir, kadang saya nggak ngerti kenapa aku buat begitu. Nggak ngerti kita. Tapi Allah selalu memberikan yang baik, Allah selalu memberikan yang tepat pada waktunya dan kebutuhan kita. Ayat itu berkata, dan Allah melakukan sesuai sebanyak apa yang mereka kehendaki. Wow. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, ini bukan lagi zamannya engkau untuk menjadi lemah, menjadi putus asa, untuk merasa sendiri, untuk merasa seperti engkau berjuang sendiri. Ada Yesus. Selama ada Yesus dalam hidup kita, walaupun dikatakan ada COVID, virus COVID di setiap udara ini, Yesus kita lebih besar dari virus itu. Amin, saudara. Yesus itu lebih besar dari masalahmu. Yesus lebih besar dari pergumulanmu. Yesus lebih besar dari apa yang engkau sedang gumulkan pada hari ini. Kita akan menyanyikan satu lagu, dan lagu itu menyatakan bahwa Tuhan mengenal kita lebih dari apa yang kita pikir dalam hidup ini. Haleluya. Mari kita akan bernyanyi satu pujian yang menyatakan bahwa
Ada komitmen bagi engkau dan saya di akhir dari engkau mendengar firman Tuhan pada hari ini, untuk kita setia sampai akhir hidup kita, karena Ia ada dalam keseharian kita. Haleluya. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Bapa, Engkau sampai akhir hidup. Katakan, ini aku percaya. Haleluya. Ini aku percaya. Tiada yang mustahil bagiku. Tiada yang mustahil bagiku. Kami Tuhan, Engkau Allah yang memperhatikan, melihat seluruh permukaan bumi ini. Engkau ada di segala tempat, Engkau memandang kami Tuhan. Haleluya, tidak ada satu perkara yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Allah melihat orang-orang yang sedang terbaring di dalam sakit penyakitnya. Allah sedang melihat orang yang bergumul untuk masalah ekonomi. Allah sedang melihat anak-anak muda yang bergumul untuk pekerjaan, untuk jodohnya. Allah sedang melihat orang-orang yang sedang bergumul di dalam nikah rumah tangganya. Allah sedang melihat kegalauan hatimu. Allah melihat bagasi-bagasi masa lalumu yang membuat engkau terbeban berat. Sebab itu Dia berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan bertanggungan berat. Allah melihat dan Allah ingin menyatakan kuasa-Nya dengan menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Allah yang kami dengar pada hari ini. Firman yang selalu baru, firman yang berkuasa. Tidak ada satupun benih firman Allah yang kembali dengan sia-sia. Allah akan meneguhkan dengan tanda-tanda ajaib dalam setiap orang-orang yang mendengar pada hari ini. Terpujilah namamu Tuhan.
kami lebih besar dari apapun yang kami alami. Haleluya, terpujilah namamu. Bahkan Allah campur tangan di dalam seluruh pandemi COVID-19 yang ada di seluruh dunia, yang ada di Indonesia, yang mengacaukan Tuhan, bahkan membingungkan pemerintahan kami. Allah sanggup memberikan mereka hikmat. Allah sanggup menopang Tuhan setiap gereja-gerejamu. Allah sanggup melindungi kami dengan darah-Mu yang berkuasa dimanapun kami berada, sehingga rancangan-rancangan iblis dibatalkan di dalam nama Yesus. Karena segala kuasa telah ditaklukkan, segala kuasa di langit, di bawah bumi, di bumi telah takluk di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya setiap orang akan mengenal Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai juru selamat dalam kehidupannya, dan akan terus menyaksikan, melihat karya Tuhan dalam hidupnya. Tolong kami semua untuk percaya saja akan firman-Mu, untuk kami mempercayakan hidup kami sepenuhnya dalam tangan-Mu. Tolong kami untuk taat menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk hidup kami setiap hari bersyukur untuk segala perkara yang Tuhan lakukan dalam hidup kami, sehingga kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu susah Tuhan, karena Engkau ada bagi kami dan Engkau berkarya dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap orang pada hari ini yang mendengarkan dimanapun berada. Dan kami mau bersama-sama kembali berdoa seperti Tuhan ajar bagi kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat daripada Allah. Angkatlah tanganmu kepada Bapa di surga, dan lihatlah tangan Tuhan sedang terulur di atas kepalamu, menjamah bagian tubuhmu yang sakit.